kita nonton lagi ya ini bagaimana kalau di Amerika ini logo of the U.S. Department of Transportation, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration. The material in this video is for training purposes only. PHMSA does not endorse any company or practice. Nothing in this video is meant to imply that PHMSA considers any depicted practice to be unsafe or in compliance. All copyrights, trademarks, and registered trademarks are the property of their owners. Opening scenes, toilet collapses from exposure to chemicals. Firefighters and police refer to the ERG for guidance. Baik damkar polisi Emergency udah megang ininya ya. Video number 2. 2020-nya tadi. Sea Tadi yang change. videoan yang sebelumnya tadi ya, Is yang routine to show gimana cara the membacanya. section. All the information you need on how and when to use the ERG can be found in the opening white pages, including how to use this guidebook instructions in a flowchart format. Sea change, images of fire trucks responding with text on Bisa jadi screen. sekitar setengah kilo The dari kejadian ya. ERG is designed as a Bisa guide 500 to meter first atau responders 50 meter gitu ya. identifying the specific or generic hazards of the nggak materials langsung involved in the incident, mendekati as well as sebelum protecting dipastikan. themselves and the Nah, general jadi public. It should harus only dibaca be used ininya, for the initial langkahnya apa response nih? phase. The Intervention period hazard following nomor arrival, 6 during which the ini presence and or ini yang identification of beracun, dangerous goods tapi is suspected. 6 kan beracun gitu ya. Firefighters and police refer to the ERG while assessing an incident. Jadi ada Protected 61, actions 62 and ya, the establishment of a 62 perimeter are lebih ke initiated, ini. and the assistance of Nah qualified semua udah sama itu personnel mereka is deh, yang kuning, biru, The oranye, responder gitu should have semuanya already udah jadi kayak identified the textbooknya material gitu by ya. its ID number Gitu and ya. sea change ERG Nah, langsung block ya. images close up. Basically mereka bahkan mobil Use the ini aja udah punya material gitu ya. tags in the blue pages Mobil to find that apa, number. Confirm that the material is highlighted in mobil patroli, yellow bawa or buku itu. pages. If not, table 1 does not apply. Find the 3-digit guide for the material in order to consult emergency actions and recommendations along with this table and noted wind direction. Sea change. First Anda responders lihat itu jauh, identifying baik hazards, polisi, responding, damkar, looking at maps, sama kisnya communicating, itu directing traffic. Kemenkesnya di Once sini you have udah identified the semua. potential hazards, Artinya udah sama-sama belajar ini makanya itu semua di sini. you may Dan initiate protective yang actions. menjadi providernya Based on the perhubungan Pak. ERG, Di sana juga DOT-nya gitu. defensive Harus sama actions nih. before qualified personnel arrive, such as stopping traffic. Nah, jadi pertama kali ya defensive action di stop semua, diisolasi ininya. Artinya udah sama polisi, ini ada tumpahan, ada berasap. In the crucial moments Langsung. when the identification of the material is completely unknown, you could be the only responder on the scene for an extended period of time. Sea Nah. change, a simulated incident depicts Bisa visual jadi aids to harus consider. menunggu gitu kan. Walaupun itu kan ada golden time ya. Orang makin lama kalau H2S bisa meninggal ya. Tapi ya dibandingkan tadi banyak yang meninggal, tetap harus nunggu gitu. Ada smoke color, victimnya seperti risk apa. assessment must begin at a distance. In the very best case scenario, Nah ini ada dokumennya, kalau sana pakai bill of ladingnya kelihatan ya. Bisa kelihatan di sini ada semuanya UN numbernya. Nah yang kebaca hanya ini aja. Ada korban, ada ininya nggak terbaca. Nah itu didiamkan ya, bisa sampai kayak gitu ya. Ini alamatnya ada di itu. Tapi bisa di search ya. Nah ini gampang Pak. Begitu kita ARG search nanti banyak video-video untuk ininya, untuk bantu ngajar. Nanti kan kalau TOT kan ini untuk disosialisasikan ulang ya. Ini yang saya pengen kayak gini-gini bisa didubbing Pak, pakai bahasa Indonesia gitu kan nusinya. Kalau kita banyak ininya keren Pak bisa. Nah ini 911 langsung ini semua masuk gitu. The SISA starts with dispatch. From the initial report of an incident, every observation on scene will add critical data points to an unknown situation. Each will help you make necessary decisions. In these decisions, you will be guided to the orange section, which leads you to safety and protective actions instructions.
The more thoroughly you understand how to use the Emergency Response Guidebook, the more you can significantly influence the successful outcome of an event. Your ada yang nggak tahu ability to jadi assess the pemain situation, identify the hazards, secure di the lapangan scene, dia langsung merobos aja gitu. to inform your corrective action decisions after placing a call for assistance is imperative. Sea change, page 1 of the ERG book. Nah, ini pertama kali diagram alirnya ya yang diperhatikan, ada pohon keputusannya harus seperti apa gitu ya. Kalau nggak tahu lihat apa, jadi cuma ada 3 indikator yang bisa terlihat gitu ya. On the scene in the midst of a crisis is time. Sea change, a mobile phone's home screen is seen. It is important to note that using the ERG digital app in place of the book will take significantly less time. Always use the digital app where possible, as regular updates to the app Lalu gunakan yang digitalnya kalau memungkinkan ya. that may not be found in Nah pasti lebih lama kalau bukunya tadi ya. Sea change. The Kalau ini kan decision tree digital langsung sangat with cepat. example workflows. This is how to use the decision tree to assess a hazmat situation. First, start with the question block located in the top left corner. Do you see an explosive placard or label? Follow your yes or no answer to the adjacent block and the next question. In some cases, the chart will have you answer a previous question again after obtaining additional information. Once enough information has been found, the decision tree will guide you to the correct section within the ERG book to begin further assessments. If you see a placard with text or numbers in the middle section, there will be a hazard class number at the bottom. Reference the placard's page and then go to the corresponding orange guide for instructions. For a complete listing of hazard classes, refer to page 6 in the white pages. You may also occasionally see a double orange plate ya. The top is Ini used on sebenarnya some intermodal sudah ada di PM60 ya, tapi belum disosialisasikan secara masif ini. Karena ini pentingnya ada UN number-nya di sini paling penting. Bisa langsung ketahuan kalau ada UN number. Pakai buku pun bisa jadi cepat. Kalau enggak dari usahakan pakai yang digital ya. If possible, use binoculars to survey the hazard. The ERG will be your tool to assess those risks before rushing into a scene. The ERG is a guidance resource to approach and secure the incident safely, identify the level of hazard, and obtain help by calling in the incident according to your agency's protocols. In the absence of any information, placards, shipping papers, or container markings, you can always go to guide page 111, mixed load, unidentified cargo. The very first guide and only as a last resort, use the book and railcar information. When provided with the shipping documents from a transporter, find the product name and proceed to the blue pages in order to get to the orange guide. Remember, any knowledge the transporter may have could prove to be extremely helpful and save time. Throughout the blue and yellow pages, you'll notice many highlighted entries. These highlighted materials indicate that the material is a toxic inhalation hazard, or TIH. It's important to note that in the U.S., poison inhalation hazards, or PIH, are also sometimes known as TIH. Once you realize you're dealing with a TIH material, the green bordered pages will provide you with an annex to Table 1, Initial Isolation and Protective Action Distances, water-reactive materials, which produce toxic gases. Table 2 lists materials that produce TIH gases when spilled in water. The ramifications of quantity will greatly affect the isolation and evacuation distance guidance. Be aware that vapors may be channeled in valleys or buildings. Table 3. Initial isolation and protective action distances for large spills for different quantities of 6-common TIH, PIH in the U.S., gases. Sea change, a simulated incident depicting variable clues to consider. When identifying the appropriate isolation zone for the nature of the TIH material you've encountered, pay close attention to notations regarding variables that influence the situation, whether it is day or night, the differences between a large and a small spill, wind direction, and estimating wind speed from environmental clues. Note also that all distances are given in meters, feet, kilometers, and miles. You should also be aware that in every orange guide, under the public safety heading,
you'll find isolation and evacuation distances that correspond to that specific material. Know that the presence of fire in an incident involving a TIH-PIH material will possibly make toxicity factors a lower priority than fire or explosion potential. See change, images of liquid and gas pipelines. The white pages include revised information about gas pipelines and liquid pipelines, how to identify and or respond to incidents involving them. Pipelines are mostly buried, but there are above-ground structures and signs indicating the presence of underground pipelines. Liquid pipelines carry crude oil, diesel, jet fuel, and other highly volatile liquids. Gas pipelines carry natural gas. Pipeline releases can Nah, di range Jakarta from sekarang relatively gas sudah mulai minor pakai heats pipa to lagi ya. catastrophic ruptures. LPG juga It gitu. is important to remember that Harusnya gases and liquids ikut behave pelatihan kayak gini differently once juga, they're ya, Pak. released from a pipeline. Gimana kalau ada Generally, gas, the following could be indications of a pipeline leak or rupture: hissing, roaring, or explosive sound. Flames appearing from the ground or water, perhaps very large flames. Vapor cloud, fog or mist, dirt, debris, or water blowing out of the ground. Liquids bubbling up from the ground or bubbling in water. Distinctive, unusually strong odor of rotten eggs, skunk, or petroleum. Discolored or dead vegetation, discolored snow above a pipeline right-of-way, or oil or sheet on flowing or standing water. These pages are your guide to responding correctly and safely. This completes video 2 of a 3-part series. Please review your emergency response guide, either hard copy or app, as we transition to video 3, the notification process. Oke ya, jadi ini ada Oke, sampai sini ya. Jadi nggak langsung ditolong ya. Nah ini kalau kita balik lagi di sini, kita tadi ada yang udah lihat ininya ya. Nah ada yang berkaitan dengan Wiser. Wiser tuh sama Kemenkesnya ya di sini nih. Karena kan intinya ini ya, pertama kali kita mengobservasi, kemudian tadi membuat laporan, evakuasi, set perimeter, dekontaminasi, sama triase. Nah triase inilah yang sebenarnya apa jatahnya Kemenkes ya orang-orang ini, karena triase ini juga nggak bisa sembarangan. Tadi ada beberapa nggak boleh resusitasi mulut ke mulut gitu ya, beberapa yang kayak gitu ya. Nah itu kan harus tahu supaya, nah ini ada juga bisa di ini kayak ini yang Wiser, kalau bisa kita lihat sama-sama. Ini buat triase juga sangat bagus. Ini yang dipakai juga di Kemenkes ini si ininya nih apa? Oh ini. Nah ini pertama kali ada kayak gininya Wiser ya. Wiser itu dari NIH, itu sebenarnya medicine dari Kemenkesnya. Ini dia menggunakan ada 3 tuh, dari kita lihat paling awal ya. Ini sebenarnya paling lengkap. Sebenarnya kalau mau benar-benar lengkap pelatihannya sampai seperti ini nih, ini yang jadi ada 3 ya, ada yang pertama kali kita mengetahui substance-nya apa, ada yang tahu secara kimia ini identifikasi, sama ada tools-nya. Nah tools-nya itu termasuk di dalamnya adalah ERG ini. ERG ini jadi tools resmi yang dipergunakan di Kemenkes. Jadi kalau misalnya ada ini lagi bisa diinstal aja. Ada Wiser juga untuk di Android-nya ya. Nah di sini ada tools gitu ya ini. Nah di sini bisa ada isinya nih. Ada untuk triase di sini ya. Ada buat first response, ada yang buat korban seperti apa,
ada bagaimana perencanaan untuk trainingnya, ya. Jadi bisa dilihat nanti, masuk aja ke website ini, Webwiser, ya. Nah di sini ini semua lengkap, di sini ya. Ada sampai loss estimatornya segala macam, dan ini ada untuk triase prosedur ini, ada algoritmanya. Kalau ada orang dewasa, untuk yang pediatrik, atau apa semua udah ada di sininya. Ini bisa termasuk jadi jadi pelaporan, ya. Jadi bisa langsung kita membuat ininya, bagannya, ya. Nah jadi awalnya bisa ini triasenya nih, kita temu kayak tadi korban bisa jalan atau tidak, misalnya nggak bisa jalan, no gitu ya. Nanti dia akan ada pertanyaan selanjutnya, pernapasan bagaimana, bisa nafas spontan atau tidak, misalnya kita ini tidak napasnya misalnya seperti ini ya. Nanti bisa dibuat ininya nih, ada pernapasan buatan atau pakai ini bisa langsung dibuat ininya. Nanti ada kesimpulannya, ini harus immediate, harus dibawa, dan nanti bisa dibuat ininya dari historinya, pertanyaannya seperti apa, yang hanya simple bisa dibuat ininya nanti balik lagi misalnya ini ya. Jadi ini bisa masuk ke yang triase ya. Ini kalau kita jawab yang ini juga nanti dia akan bertanya lagi. Nanti bisa di overview nanti. Nah ada kayak gini nih Pak. Ini canggihnya di sana tuh. Nanti bisa kalau merah itu seperti apa, victim, nanti harus diapakan aja ininya. Ini nanti yang dipergunakan sama Kemenkesnya gitu ya. Jadi kalau kita tadi kembali lagi ke ini ya, ada 3 langkah gitu kan ya, 3 berkaitan dengan emergency response. Nah, ini kan ada yang P3K-nya tadi ya, apakah terjadi api, tumpahan, atau P3K. Nah kalau P3K itu nanti ada di sini ya, ada yang harus immediate dilakukan triase atau apa semua. Di sini ya, ada penjelasannya harus bagaimana. Nah ini tergantung dari bahannya. Baik Bapak ya, bisa dicoba masuk ke ini Wiser semua? Bisa? Oke, nah itu bahan untuk ini ya, untuk kalau TOT jadi tahu di sini ya. Nanti ada buat respons guidebooknya, karena termasuk P3K paling nggak ini untuk pengetahuan, karena nanti ada banyak yang berkaitan dengan kelas 6.2 ya. 6.2 itu infeksi substance, termasuk antraks, plak, apa semua, tapi termasuk juga sampai ke ininya, dan harus seperti apa semua ininya ya, sign and symptomnya, karakteristik. Nah ini yang bisa lebih menyederhanakan, bisa mengurangi risiko dan memanfaatkan golden time-nya ya. Jadi sebenarnya nanti kalau lengkapnya ada di ini ya, di Webwiser ya. Oke, jadi udah ada 3 ya aplikasi ya sebenarnya ya. Ada tadi yang kemarin kita menggunakan ADR Book ya, itu sangat terpakai sekali daripada kita membawa buku-buku setebal gaban gitu ya. Terus yang kedua yang ERG-nya ya. Nah ini kalau mau lebih ini lagi tentang Wiser-nya ya, biar bisa tahu. Dan nanti bisa kita cari semua ya di sini, banyak sekali ininya apa pedoman yang berkaitan dengan ERG. Kita masuk aja ke YouTube berkaitan dengan ERG itu banyak pemakaiannya, bagaimana dari sampai ke tutorial yang buat Android-nya juga ada, dari apa. Nah ini sebenarnya bisa kita download dan kita dubbing ya. Nah lihat ini versi 2020-nya. Ini banyak yang dulu lengkapnya di versi 2016. Baik, sampai sini Bapak, Bu, Ibu, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan tanggap darurat ERG?
Nanti saya juga ada yang ini. Oh, oke, yang ini juga ada. Kalau ada yang basic-basic bisa dilepas, dibuat terus geraknya kita ya. Nah ini kayak pengangkutan barang berbahaya gitu ya, kata kuncinya multinasional dan multimoda gitu. Ini masuk tadi lagi berangkat. Ada tautannya kebaca nggak nih? Hah? Telegram itu bisa dikirimkan ya, itu sebenarnya ada semua materi-materi bisa dikumpulkan ini ya, apa kita kumpulkan apa kirim terpisah-pisah. Ini rencananya dimasukkan ke dalam LMS-nya. Kita mau membuat ininya ya, apa pusatnya web itu apa namanya, portal barang berbahaya SIP PBB nanti ya. Masih ini ya, masih oke ya, ini Pak. Oke, meskipun ada ya. Jadi intinya ini aja ya, berbahaya itu adalah berkaitan dengan multinasional dan multimoda intinya ya. Sehingga multinasional itu pasti menggunakan aturan internasional. Kita menggunakan UNRTDG. Nah ini tadi ya, dari UNRTDG itu atau Orange Book, jadi ADR buat di jalan, kereta RIT, di udara IATA DGR, di laut IMDG Code, di ASDP ADN ya. Nah, kemudian secara regional, dan ini yang menggagasnya juga zamannya Pak Agung ya, zamannya Bu Mega dari Indonesia ini ya. Protokol 9 ini cikal bakal AFTA. Nah, di pasal 4 itu penerapan regulasi model PBB di sini. ADR dan ADR yang telah direstrukturisasi gitu ya, itu. Untuk kepentingan pasangan pokok ini, para pihak setuju untuk menerapkan ketentuan regulasi model PBB ya, UNRTDG, ADR dan ADR telah direstrukturisasi, khususnya mengenai hal-hal seperti berikut. Ada 6 ya ini ya: perincian kelas divisi barang, 2 pengemasan, packaging, labeling, ketiganya adalah pemberian tanda yang plakat dan metode pengemasannya, packing grupnya juga untuk bahayanya, dokumentasi, pelatihan, dan pencegahan kebakaran atau ledakan tanggap darurat. Ini 6 yang wajib ya, wajib harus diketahui. Nah, masalah kedalaman dan keluasannya itu tergantung dari bedanya apa. Kalau di PM77 dibedakan hanya untuk semua yang terlibat ya, kemudian untuk pengemudi dan untuk pengawas. Pengawas tadi yang di ADR-nya yang 183 ini nih ya, yang safety advisor ini. Safety advisor itu di PM77 namanya jadi pengawas. Pengawas ini kalau PNS menjadi inspektur ya. Baik, nah ini untuk harus punya berkaitan dengan ini adalah PM60 sama PM77 ya. Nah ini sebenarnya
ada satu PM lagi yang masih nyangkut nih. Ini PM pemberlakuannya PTD Pak, yang kita sekarang lagi ini emergency response guide ini sudah diterjemahkan, tapi baru boleh disebarkan kalau sudah ada PM-nya, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada, aplikasinya juga sudah ada ya. Tapi aplikasinya jadi karena udah pertemuan bukannya untuk umum, tapi hanya terbatas, hanya untuk yang sudah terdaftar di Dirjen Darat, di pengangkutan. Padahal ini kan siogianya lebih untuk umum ya. Baik, jadi ini dua, Bapak bisa ini ya, bisa download ini nanti isinya berkaitan dengan materi barang berbahaya, termasuk dari Orange Split tadi ya. Nah, kemudian tadi mengenai identifikasi, mulai ada masalah kelas dan divisi ya. Nah, kemudian kalau di MSDS juga udah dibahas ya, sama Mas Ambang juga. Kalau di MSDS-nya, kalau benar MSDS di section 14 pasti ada transport information. Tapi kalau yang hanya 9, yang versi Indonesia juga pasti ada USDOT, tulisannya gitu ya. Yang mungkin nggak ada US-nya, DOT aja. Itu pasti ada UN number, kelas sama PSN ya. Kalau sini jelas US number, UN numbernya PSN. Ini bahkan ada transport kelasnya, packing group, bahkan di sini ada environmental hazard dan seterusnya. Ini masuk, kemudian nanti ada packing labeling of gigi. Ini ada yang buat paket yang di packing di mana, dicurah, di tangki. Nah, tangki juga. Nah, kemudian ini labelnya, bedanya dengan B3 itu terlalu banyak ini ya, dari KLH itu dia menggunakan plakat UNRTDG dengan definisi yang berbeda, yaitu mereka menggunakan definisinya untuk berbahaya untuk lingkungan dan banyak sekali klasifikasinya sehingga tidak ada nomornya, tidak ada nomor kelasnya. Jadi perbedaannya B3 sama B2 adalah kalau B3 itu pasti nggak ada nomornya, kalau B2 ada nomornya jelas, nomor kelas kita bisa langsung tahu ini kelas. Bahkan ada yang sampai divisinya ditulis ya, ada 5.1, 5.2, ini ada organik peroksida ya, ini langsung ada 8, 9 semua ada. Oke. Nah ini yang resmi ini sekarang di angkutan sudah keluar ini nih, plakat transport barang berbahaya, kemudian jenis plakatnya ini sudah ada nih penggunaan dan penjelasannya ya. Jadi di sini bahayanya apa sudah ada di sini ya, bahayanya apa. Dan ini sama juga ini nanti ada kalau di di ADR itu kan sudah ada ininya juga ya, ada yang instruksi tertulis ya. Instruksi tertulis kemarin dibahas, ada di ADR, ada yang wajib dibawa ya, nanti ada bisa dilihat aja ya, ada right instruction. Nah, baik ya, jenis ininya semua ini sudah akan ada di portal kalau ini ya, sampai ada definisinya. Definisi itu udah mulai ada lethal dose-nya sampai kapan ya, ada penjelasannya. Ini semua kalau yang radioaktif semua, terus nanti packaging, labeling, marking semua yang udah sama. Nah ini dari PM60 ini diambil langsung nih. Ini ada plakat, contoh warna plakat identifikasi bahaya berwarna oranye namanya ya. Ini ada 33-nya identifikasi bahayanya, dan ada UN number-nya ya. Kayak ini nanti ada di sini. Kalau dua hampir sama kayak ini ya, hampir sama kayak klasifikasi barang berbahaya, hanya nomor 1 aja yang nggak ada plakat oranye gitu ya. Nomor 1 tuh nggak ada. Jadi kalau nomor 1 artinya eksplosif, nggak ada orange plate-nya ya. Nah tapi nomor 9-nya bukan lain-lain malah. Kalau 9-nya malah
risiko bereaksi hebat spontan, malah kayak gitu ya. Ini perbedaannya, jadi akan jarang juga kita menemukan nomor 9. Nah, plakat pun seperti ini ya. Ini kalau kita ada yang multi kompartemen tank ya, ada yang membawa beda-beda hidroklorik, acid, diesel, cyanida. Maka masing-masing ada orange plate-nya juga. Selain masing-masing ada plakatnya juga. Ini ada plakat korosif, ada kelas 3-nya, ini kelas 6-nya ada semua. Nah, tapi di masing-masing siap ininya ya, kompartemennya. Baik, nah ini plakatnya, ini dari ini ya, dari PM60 ini, tinggal di ini kan. Oke, nah ini tanggap darurat, ini yang dari Canutech itu Kanada sama DOT, yang ARG itu yang dari Australia. Nah, Indonesia sudah ada PTD 2021, hanya sampai 2022 aja belum ada ya sekarang PM-nya, jadi belum keluar Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya udah ada ininya nih, sebagian yang diterjemahkan seperti ini ada sudah diterjemahkan ya, model, marka dan plakat ya. Ininya sudah ada, makanya tadi ada sebagian yang menggunakan ininya sudah ada yang bahasa Indonesia juga. Nah, tapi tadi itu terkait dengan regulasi ya. Tapi ini sebenarnya sangat mudah ya, tinggal di Google Translate aja semua ya. Baik. Nah, terus barang berbahaya juga nggak usah semua harus selalu punya SIM B1 ya. SIM A aja boleh ya, nggak usah SIM A umum juga. Boleh aja kita menggunakan Grand Max gitu ya, pakai kijang. Barang berbahaya itu sangat boleh ya. Tapi tadi harus intinya berbedanya tanki atau bukan gitu ya. Kalau tanki tadi lebih khusus lagi ya. Cuman kita prasarana juga masih belum ya, di tempat peristirahatan juga belum dipisahkan ya. Kita tempat istirahat di tol hanya ada mobil besar, mobil kecil, kan gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu sebelumnya berbahaya apa enggak dulu? Yang berbahaya itu masih jauh dari pom bensin ya. Kemudian fasilitas pengaruan, batas kecepatan kendaraan, parkir kendaraan dan seterusnya ya. Nah, ini kenapa mobil tangki lebih ini ya, lebih tinggi ininya, kastanya gitu ya. Karena memang mobil tangki itu lebih susah ya. Kalau tanjakan dia bawa lebih menahan, turunan lebih mendorong, dibelokkan juga ini ya. Nah, apalagi kalau makanya dibuat ininya ya, ada sekat penahannya ya, supaya goncangannya tidak terlalu besar ya. Nah, tapi kalau untuk yang tadi multi kompartemen gitu malah berbeda ya. Bisa jadi kompartemen yang satu sudah kosong, yang satu lagi lebih penuh, itu malah bisa jadi lebih nggak stabil sebenarnya ya. Nah, ini yang sebenarnya di kita pengemudi tangki ya hajar berai aja gitu ya, nggak ini. Nah, ini semua udah ada ya, alat mantul cahaya semua ini udah masuk, nanti ada di ininya ya. Oke, nah ini yang ini buat retriev inspection, buat apa semua tentang blind spot ini semua. Ini yang seyogianya sudah masuk ya, sampai ke ini juga teknik 5M sama SMITI juga. Ini basic sekali yang harusnya sudah diinikan ya. Oke, nah ini belakang ya. Jadi ada 6 hal ya, 6 hal di protokol kesehatan. Nah, ini yang wajib tadi ya, 6 hal ini. Adapun termasuk penandaan untuk kendaraan, termasuk plakat berwarna oranye. Oke, ini klasifikasi udah, ini semua.
ada 3. Dari sinilah PM77 dikeluarkan ya. Dasarnya adalah di klausul 1.3 adalah semua person yang terlibat ya, termasuk di sini adalah pengirim ya, konsignee, ada pengangkut dan penerima, karena di sini berkaitan dengan filler untuk tangki buat muat, di sini untuk bongkar ya. Ini semua harusnya ikut pelatihan awareness dan itu mandatory ya. Nah kemudian ada pengemudi. Nah pengemudi kalau di PM77 ada barang berbahaya itu kan disebutnya pengemudi angkutan khusus berbahaya gitu ya. Karena di PM60 itu ada angkutan khusus, angkutan umum, ada angkutan khusus tidak berbahaya, ada angkutan khusus berbahaya gitu. Nanti di angkutan khusus yang berbahaya ada lagi mobil khusus lagi gitu ya. Mobil khusus lagi itu tadi ada 3 ya. Ada semua yang berkaitan dengan mobil tangki kelas 1 dan kelas 7. Kelas 7 apa masih ingat? Kelas 7? Udah lupa ya, udah banyak kan? Lupa. Radioaktif ya. Nah radioaktif itu khususnya sama Bapeten. Nah kemarin waktu itu saya pelatihan dari KMKC, ketemu orang Bapeten yang nanya malah, oh iya Pak masih hidup gitu dia bilang gitu. Mestinya ada rekomendasi, masing-masing kan ada kompeten authority-nya setiap kelas ya. Kelas 1 itu kompeten authority-nya jelas tentara atau polisi gitu ya. Kemudian untuk kelas 2, kelas 3 kebanyakan dari migas ya, yang ngangkut LPG, ngangkut BBM gitu ya. Nah, kelas 4 dari perindustrian kebanyakan kimia, kelas 4, kelas 5 ventilator. Kelas 6 itu Kemenkes, kelas 7 Bapeten mestinya. Kelas 7 Bapeten ya. Kelas 8 juga nanti perindustrian, korosif. Kelas 9 KLHK ya. Itu masing-masing punya kompeten otoritas, tapi begitu ban kendaraan menginjak jalan, maka kompeten otoritinya adalah Kemenhub gitu kan. Itu yang paling berkuasa gitu ya. Maka oleh Kemenhub ini nggak boleh, ini boleh, gimana Kemenhub? Karena di peraturannya diperbolehkan seperti itu di UNRTDG gitu. Kita ada yang aturan masih belum kita terapkan, mana yang belum, terserah dari ininya. Bahwa kita nggak mau ngangkut radioaktif, boleh-boleh aja, bisa seperti itu ya. Baik, nah tadi ya di klausul 13 buat all person, klausul 82 ada satu Pak. Ya. Yang membingungkan sekarang ini di beberapa regulasi di SKKN ini, kita tuh diklasifikasikan berdasarkan KBR itu transportasi pergudangan. Ya. Nah, pergudangan ini sebenarnya kalau dijabarkan, kalau kita tafsirkan begitu lebar dia. Ya. Tapi sebenarnya realnya di perhubungan sendiri ada yang ngurusin pergudangan. Realnya ya, ada topoksi yang mengurus ini, tapi di SKKN-nya menyatakan dan dasarnya pun SKKN ini juga termasuk salah satunya Kemenhub. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi istilahnya free market ya. Iya. Ditafsirkannya seperti itu. Iya. Akhirnya artinya ada perebutan pas. Karena kan sekarang begitu disebut logistik seolah hanya bulog aja gitu kan. Iya betul. Padahal bulog itu kan hanya beras dan ini aja gitu. Iya, iya. Nah memang logistik kalau di SKKD-nya ada procurement, ada pengadaan, ada warehousing, sama freight forwarding. Betul Pak. Freight forwarding itulah transportasi sebenarnya. Iya. Dan akan sampai ke gudang. Kalau nggak ada transportasi, nggak bisa keluar, nggak bisa didistribusikan. Kalau nggak ada transportasi, jadi Iya. mutlak transportasi sebenarnya. Cuman di kita nggak ada yang ngatur bener-bener apa siapa yang megang pergudangan gitu Nggak ya. ada sama sekali. Iya. Jadi itu tadi Iya. free gitu ya. Iya. Itu jadi logistik Pak itu sebenarnya. Baik, nah ini sudah ada, ini juga dari ini ya, persis dengan yang di ADR nanti license-nya buat pengemudi. Nah ini kemudian ada tanggap daruratnya, barulah kita masuk. Nah ini ada petunjuk teknis tanggap darurat 2021 yang sekarang sudah di 2022 akhir pun belum ya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Ada pertanyaan? Ada ini kita jadi ini ya gambar besar karena kita punya waktu 2 hari. Jadi
intinya CBT ya, Competence Based Training atau PBK, pelatihan berbasis kompetensi adalah diuji ya, intinya gitu ya, lulus apa enggak. Jadi lulusnya itu ada 2 tahap Pak. Jadi lulus kita dari lembaga pelatihan menyatakan oke, jadi makanya dia dapat sertifikat PBK karena memang lulus pelatihan dan lulus ujiannya, dan nanti baru lulus asesmen. Nah itu baru apakah SKKNI ataupun kalau kita Competent Authority ini lulus dari direktorat yang ininya angkutan yang mengujinya ya. Baik, silakan ada ini ya. Pak. Ya. Nanya Pak terkait ini penanggulangan pengenalan panduan tanggap darurat nih Pak. Ya. Dari pembelajaran yang kita ikuti dari pagi sampai sekarang ini Pak, sore hari ini, kira-kira ada tips ataupun trik untuk kita melakukan pengenalan terhadap tanggap darurat itu, terlepas dari cara penanganan klasifikasi sesuai dengan tadi kode warna itu Pak, hijau, biru, orange dan lain sebagainya. Kira-kira ada cara yang lebih mudah nggak Pak untuk kita mengenali, mengidentifikasi Pak? Karena ini kan pengenalan terhadap tanggap darurat ini kan kalau menurut saya kompleks Pak. Jadi kira-kira gimana Pak cara kita untuk membedakan antara berdasarkan klasifikasi warna tadi? Mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin saya belum terlalu paham Pak, bisa dikoreksi karena tadi memang mungkin agak kelewat saya Pak. Menggunakan aplikasi Pak. Tadi kita udah pasang videonya yang terakhir. Kalau masih bisa menggunakan aplikasi, maka menggunakan aplikasi. Aplikasi ERG tadi Pak. Yang tadi kita download itu Pak. Iya, kita install dan udah tinggal masukin UN number dan bahkan sudah tahu petanya, bisa mengisolasi di mana, jalan-jalan mana yang mesti kita kontak dengan polisi di stop, karena kita masih jauh itu aja, mengisolasi dan evakuasi di jarak yang paling dekatnya itu, perimeter terdekat. Jadi udah tadi pakai ini, begitu kita pakai aplikasi selesai semua. Tapi tadi buku itu yang hijau, kuning, biru itu memang wajib karena memang terbatas. Tadi diingatkan juga harus menjaga jarak, baru kita bisa buka gadget gitu Pak. Karena ada listrik statis tadi itu ya, ada beberapa barang berbahaya yang khawatir kalau itu dihidupkan malah nyala gitu Pak ya. Jadi itu aja. Itu shortcutnya menggunakan aplikasi. Kira-kira Pak itu nanti apakah kita bisa simulasikan pada saat praktek, ataukah melalui praktek singkat di dalam ruangan kita melihat dari video, mungkin perlu disimulasikan atau bagaimana? Tadi kan udah mensimulasikan tadi yang tadi kita langsung mencari ini nomor berapa gitu ya. Bahkan tadi truk terguling nggak kelihatan juga, pakai 111 gitu, ternyata bukan, diperbesar. Apa ketinggalan mulai dari bawah ya pas simulasinya itu? Nggak ketinggalan, nggak repot emang di situ tadi Pak ininya. Maksud saya ini kan ada prakteknya Pak. Iya. Apakah nanti di praktek juga kita disimulasikan, maksudnya kita bisa membaca sedikit kondisi real di lapangan. Satu contoh aja situasi pada saat kita mengambil keputusan dengan menggunakan warna hijau atau warna orange, apa yang harus kita lakukan? Oh enggak, hijau orange bukan untuk situasi itu Pak. Ya. Tadi orange itu panduannya, hijau itu untuk jarak. Kita tadi ada kuning dan biru kalau tahu UN number atau PSN-nya gitu. Tapi itu semua selesai dengan aplikasi, udah nggak ditentukan lagi, udah selesai gitu. Jadi izin Pak, nggak apa-apa ya Pak. Iya. Intinya ini berarti kita hanya mengidentifikasi bagaimana kita menghindar dari ancaman terhadap barang-barang tersebut. Jadi tanggap darurat dengan cara ya, jadi kita menghindari dengan prosedur-prosedur seperti yang sudah kita pelajari dari pagi tadi Pak. Iya. Jadi sebenarnya lebih untuk membuat pelaporan dan evakuasi dan isolasi, dan melaporkannya seperti apa harus jelas gitu.
jangan sampai salah melaporkan juga, karena nanti damkar atau polisi yang datang bisa jadi salah kalau kita melaporkannya nggak jelas apa sih barangnya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti di ininya lebih jelas mungkin ya. Jadi di ujiannya lebih jelas karena nanti ada berkaitan dengan lokasi dan nanti kan itu harus dideskripsikan semuanya. Tadi harus sebanyak-banyaknya informasi. Dan memang di sana pun drillnya seperti itu Pak, drillnya tuh. Jadi drillnya ini memang drill perencanaan Pak, ini drillnya. Bagaimana kita merencanakan sebanyak-banyaknya kasus gitu ya, selewatnya kasus. Nah tapi kalau untuk yang ininya tadi hanya 2 Pak sebenarnya jadi 3 berkaitan dengan apa penggunaannya. Nah artinya drillnya kita mungkin Pak Iwal lebih tahu dari penggunaan apa sertifikatnya udah lebih lengkap dari saya. Biasanya kalau kita memang ada yang udah expired udah nggak apa, daripada dibuang kan kita pakai buat ngedrill gitu ya. Sama drill spill kit, bagaimana penanganan untuk spill kit gitu ya. Jadi untuk tumpahan, kebakaran dan P3K. Nah cuman kalau P3K itu walaupun kita dilatih tetap istilahnya kalau kita dulu jadi PMR juga paling jauh kan hanya pernafasan buatan ya. Sedangkan dengan barang berbahaya ini nggak boleh sembarangan pernafasan buatan malah gitu ya. Harus ada alatnya pakai alat. Jadi ini memang udah wewenang dari Kemenkes, dari kedokteran. Jadinya dari memang kita telepon rumah sakit, mereka datang, tapi mereka dikasih tahu. Karena kalau mereka nggak tahu juga bisa jadi salah juga, nggak tahu barang berbahayanya. Kurang lebih gitu Pak. Jadi yang 3 hanya kebakaran dan tumpahan juga seperti itu. Jadi kalau kita misalnya memang pakai APD gitu, tadi ada drum atau kalau nggak tadi kita udah nonton filmnya Pak gitu aja sih. Nah tapi yang benar-benar perlu di-drill adalah si pelatihannya Pak. Pelatihannya inilah yang harus diinikan apa? Pelatihan perencanaannya itu. Ini Pak, satu lagi Pak. Indikator dari kita bisa mengidentifikasi kalau wilayah itu berbahaya untuk terjadinya insiden seperti ledakan yang diakibatkan oleh cairan itu tadi Pak. Kira-kira ada standar umum nggak? Misalnya contoh kita ke pelabuhan kita lihat oh ini ada kontainer atau peti kemas dengan ciri-ciri seperti ini harus kita hindari untuk dekat ke situ, atau enggak kita sampaikan kepada yang punya yang mengelola di pelabuhan atau share bandar gitu, ini tidak memenuhi standar-standar keselamatan. Apakah ada caranya Pak kita melihat dari sudut pandang visual itu terkait dengan ini tanggap darurat ini? Ya. Kan ada yang namanya tanggap darurat. Ini kan kita bicara, kalau ini pendapat saya Pak, ya. Kita bicara ini adalah tindakan setelah terjadinya kejadian. Ya. Nah, apakah ini saya bertanya secara preventif kita mencegah, apakah bisa kita mengidentifikasi wilayah ini ada rawan bisa terjadi seperti di Beirut tadi ataupun di Cina? Mana Pak? Jadi memang ada ininya ya, jelas tadi identifikasi paling awalnya Pak. Ya. Begitu ada plakat tertentu, ya. Tentunya harus ada APD tertentu, termasuk SCBA ya. Misalnya kalau ini jadinya beracun, kalau tumpah atau apa, harus ada. Kalau kebakaran juga apar tertentu, nggak bisa menggunakan air, harus pakai foam, dry chemical, harus pakai CO2 kan kayak gitu tuh. Nah artinya udah siap dari identifikasinya itu. Makanya itu diwajibkan untuk si pengirim atau pengolah ya, yang memproduksi harus lengkap peralatan itunya, K3-nya istilahnya di tempat mereka tuh. Nah kalau kita buat tim untuk pengadaan itu nggak kekejar Pak, sangat mahal gitu kan sebenarnya, karena kita nanti kita diemin jadi expired nanti malah gitu ya. Jadi kita bisa tahu itu bahaya apa enggak setelah kita bisa mengidentifikasi. Kalau tidak teridentifikasi, di sini tadi ada menggunakan 111 itu tadi ininya apa emergency responnya, tanggap daruratnya pakai prosedur 111 gitu. Berarti kesimpulannya adalah, kalau saya boleh bertanya Pak, segala bahan cair Pak, bahan cair yang ada
kandungan kimia itu perlu menjadi perhatian khusus kita ya Pak. Iya, yang ada plakat barang berbahayanya. Ya. Ya. Contoh kecil, kami di BP2TD Mempawah kan ada gedung bengkel di situ. Iya, iya. Nah itu kan sudah pasti dalam kesehariannya kan ada aktivitas praktek situ yang berkaitan dengan kegiatan iklan. Iya, Nah, iya. terkadang situ ada bahan-bahan seperti cairan BBM di situ. Iya, iya. Ataupun gas. Iya. Jadi itu memang perlu kita harus lebih aware Iya, Pak, sama. iya. Jadi perlu kita buat seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, perlu kita berikan tindakan-tindakan preventif dengan pola-pola seperti itu, diberi tanda dan lain sebagainya. Iya, iya. Karena kami kebetulan di sana belum ada ya. Jadi mungkin selepas ini Pak kita diklat Dangerous Good ini pulang ke Mempawah coba kita Ya, praktekkan. kita mulai plakat-plakat kita pasang gitu ya. Itu maksud saya. Dan ada APAR taruh di mana, APD taruh di mana. Ya. Itu udah jelas semua, jangan bingung nyari APD di mana, APARnya nggak ketahuan di mana, jadi kayak gitu. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi barangkali? Yang jadi sebenarnya materinya hanya seperti itu ya. Tapi memang kalau kita buat latihannya jadi seru nanti. Buat. Oke, ini ada telegraf ya, nanti bisa. Saya dari tadi kalau mengirim materi ke ini ke iya Pak Yusuf, nanti ada ini lagi dan ini ada dalam konteks yang berbeda juga ya sebenarnya. Ada tanggap darurat juga. Oke ya, kita bahas aja ini. Ini lebih melihat gambar besarnya. Kalau tadi lebih gambar secara teknisnya ya. Nah ini lebih ke sistem manajemennya ya. Nah ini sebenarnya berkaitan juga. Kalau kita TOT sebenarnya kita tahu ya. Jadi ini sangat erat kaitannya baru bisa berjalan. Sebenarnya kalau kita tadi ada sistem manajemennya. Tadi kalau seperti kata Bapak bilang bahwa ini kita nanti sampai Mempawah kita lihat lagi layout apa semua, jadi memang sangat berkaitan dengan K3 Pak ini si ERG-nya utamanya gitu ya. Jadi K3 yang sudah jalan, nanti tentunya kalau ISO berkaitan dengan ISO 45000 gitu jadinya ya. Itu kan sebenarnya K3 juga wajib kan Pak ya, dari Naker. Nah ini sekalian kita masukkan lah pengetahuan barang berbahayanya, karena dari Naker itu kan masih generik ya. Ada K3 konstruksi atau K3 tambang, ada yang lebih seperti itu spesifiknya. Tapi secara barang berbahaya justru masih belum Mbak ya. Baik, ini sebenarnya materi tambahan aja ya. Ini sebenarnya dulu pernah membahas tentang tanggap darurat juga, tapi lebih dikaitkan dengan sistem manajemennya. Jadi kalau sistem manajemen tentunya kita kalau SMK ada SMK PAU ya, pengangkutan barang umum, angkutan umum 2018 ya, PM 85 sama ISO 39000 ya. Jadi ini lagi itu tahun 2019an ya, berkaitan dengan tol Cipularang ya yang ngangkut tanah tabrakan. Jadi agak kurang barang berbahayanya, tapi intinya berkaitan dengan sekali lagi ada behavior ya. Behavior itu soft skill dan pelatihan juga nanti kalau sebagai TOT. Zaman sekarang udah nggak sekedar transfer knowledge ya. Transfer knowledge itu bisa kita searching, bisa lebih banyak dapatnya ya daripada instrukturnya juga ya. Jadi lebih banyak tadi transfer attitude sama experience sebenarnya ya. Oke, jadi ini berkaitan nih barangkali kalau Pak Wildan dari KNKT pas udah membahasnya kayak gini, ada segala macam berkaitan dengan traffic safety, sehingga apakah pengurangan kecepatan segala macam. Dan ini kalau di jalan kan memang ini ya, kalau makin berat walaupun kecepatannya hanya 43 km per jam, truk itu kan bisa ini ya, akibatnya menjadi fatality gitu. Begitu nggak bisa ngerem ya udah mobil hancur gitu ya, walaupun cuma 43 km per jam. Jadi memang bisa oleh konteks yang lebih ke kecelakaan semua ya, banyak kecelakaan ini. Jadi nyambung sebenarnya sama yang sebelumnya ya, bagaimana multiple effect accident
Tapi ini dulu data lama masih ya. Walaupun sekarang nggak terlalu jauh berbeda juga. Intinya memang masih banyak sekali jenis cederanya, dan ini secara gunung es juga besar, biaya apa. Nah, cuman ini nanti berkaitan dengan pelatihan ini ya. Jadi karena pelatihan, kalau TOT kita harus sioganya fase juga nih di kompetensi dan kualifikasi ya. Kita ada KKNI 9 level. Kalau pengemudi itu sampai level 3 ngangkut barang biasa aja ya, general kargo, info aja kelas 2, kelas 3, barang berbahaya kelas berapa, level berapa gitu ya. Jadi mungkin jadi level 3 pengawas, mungkin jadi level 4, tapi ini dari pagi kita sudah bahas juga ya, ada faktor experience sebenarnya, nggak hanya knowledge dan skill aja. Dan ini juga kalau berkaitan dengan nanti TOT, ada kalau kita di level 3 ada psikomotorik, afektif, dan kognitif ya. Ini kognitif memang nggak banyak, jadi psikomotorik dan komunikasinya, intinya komunikasi, dan sudah banyak aspek supervisional ya, untuk mensupervisi, artinya aspek manajerial. Walaupun banyak juga kalau di Bali itu sampai cuman yang namanya praktek itu praktek pengemudinya gitu ya, artinya mulai parkir paralel, parkir seri, mundur, zigzag, dan seterusnya ya. Nah, tapi intinya kayak gininya terumuskan dengan baik dulu di level berapa kita gitu ya. Nanti kalau kita lihat yang kompetensi Amerika juga semuanya berkaitan dengan soft skill semuanya. Personal effectiveness kompetensi, academic skill, workplace kompetensi, baru semua masuk. Ini baru sampai ke hard skillnya nanti. Ada kompetensi tempat kerja, ada ininya ya. Nah, ininya tetap kita sama menggunakan RMCS ini ya, Regional Model Competency. Jadi jelas ada fungsi utama, fungsi dasar, elemen, KUK. Inilah nantinya yang akan dijadikan harusnya masuk ke kurikulum di pendidikan, kurikulum di pelatihan, untuk materi asesmen juga di kriteria unjuk kerja yang sama. Bahkan kriteria unjuk kerja inilah nanti yang dipergunakan di SOP di industri atau di dunia kerja di dunia itu. Jadi sudah nggak musim lagi link and match sekarang kayak sekarang musimnya dalam plug and play gitu ya. Jadi langsung tamat, karena yang dipelajari dengan SOP di ini juga sama gitu Pak, SOP di industri juga. Nah, sehingga kita perlu mengubah gitu ya. Jadi ini kalau mengemudi angkutan barang berbahaya kan ada 17 ya ininya ya. Padahal barang berbahaya sendiri hanya satu di sini ya, menerapkan prosedur pelayanan pengemudi angkutan B3 ya. Tapi bahwa ada bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu, sehingga memang kita mungkin bukan okupasi tapi klaster gitu Pak. Kita ambil aja beberapa yang intinya memang defensive driving semua, dan barang berbahayanya ini 2 sederhanakan. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang apa sistem pun bisa, kenapa TEKI berbeda menjadi sangat ini, dan ini dulu PM77 masih baru keluar ya, di sini udah disebutkan di sini SDM seperti apa, kompetensinya juga ini awak angkutan dijelaskan ya, mengetahui risiko, klasifikasi, informasi, ini lembar data keselamatan, ada MSDS, jadi pengemudi itu tahu juga, bisa baca SDS-nya, bisa memberikan plakat barang-barang pada kendaraan. Nah, plakat itu tadi ya, nggak hanya sekedar plakatnya, ada orange plate-nya Pak. Itu selalu terlupakan, plakat warna oranye-nya itu ya. Dan mengetahui sambil melakukan prosedur kondisi darurat berupa pertolongan pertama, penanganan kebakaran, tumpahan, penggunaan peralatan pelindung, dan instruksi tertulis. Nah, instruksi tertulis semua ada di ADR itu juga. Intinya hampir sama tadi kalau kita lihat yang di apa di telegraf tadi ya. Jadi bisa nanti sifatnya, tapi itu sebenarnya memang wajib. Kalau secara ADR mandatori
kita print atau nanti ada bukunya lah gitu ya. Kalau ada 4 lembar itu lah yang kita print kalau di bawah ya. Nah, terus mengetahui kemasan, dokumen, ini semuanya. Pak izin sebelum jauh Pak, sebelum jauh. Nah tadi di slide kan ada itu ya Pak, KKN level 3 di slide Ya. tadi untuk operator level 3 Pak. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kalau di PM bukan hanya standar kompetensi, nah tidak ada persyaratan kompetensi Pak. Kalau di KKN ini kan nanti di KKN ini muncul persyaratan kompetensi untuk dia masuk level itu muncul persyaratan. Nah kalau kita mengacu kepada KKN ini, jenjang KKN ini kan level 3 itu kan dia masuknya jenjang melalui pendidikan ataupun pelatihan. Kalau dia di pendidikan atau by experience ataupun by otodidak, dia dikonversi nanti di tingkat D1. Nah yang menjadi pertanyaan saya, artinya ketika kita mendidik nanti kepada pengemudi level 3, artinya kan ini setara dengan D1 Pak, yang jenjang pendidikannya itu kurang lebih 12 bulan ya Pak ya. Nah maksud kami apa memang benar seperti itu Pak? Artinya kan ini kalau level 3 itu dari SMK kan ya itu Pak, SMK dia SMK S1, 1, 2, kemudian mau ngambil dia ke sertifikat D3-nya setahun lagi pendidikannya. Jadi, ya. Baik, makasih Pak. Ini jelas ya, nggak perlu pakai mic ya? Iya. Oke, jadi maksudnya 1 tahun itu nggak usah 1 tahun pendidikan Pak. Jadi kalau dia memang bekerja selama 1 tahun, itu bisa Pak, portofolionya dipergunakan. Demikian juga dengan pelatihan Pak. Itu cukup asal memenuhi pelatihan, katakanlah berapa belas jam gitu. Nah itu sudah bisa diserahkan dengan level 3. Nah, ya. Maksud kami in case kalau si katakanlah kalau kita sebagai struktur atau penyelenggara, in case kalau si pesertanya itu dia memiliki pengalaman kerja melampirkan dalam kurikulum tiganya. Nah, bagaimana kalau dia 0 pengalaman kerja? Artinya kan harus menempuh jalur pendidikan yang setara dengan D1. Maksud saya seperti itu. Jadi nggak perlu seperti juga Pak. Yang penting lulus ujian Pak dari ujian pelatihannya. Kan lulus ujian pelatihan jelas ya. Ada harus apa ininya, muatannya, capaiannya apa, itu kan harus tercapai gitu Pak. Jadi asal dia lulus ujian, walaupun katakanlah baru lulus SMK, gitu ya, artinya dia udah level 2 gitu ya. Nah tapi yang sulitnya di sini kan justru malah mengemudi banyaknya SD pun nggak lulus kan banyak gitu ya. Nah itu yang kita lihat portofolionya artinya Pak. Kalau saya justru sebaliknya, justru untuk awaknya saya nggak lulus, nggak punya B1. Harusnya kan saya punya B1 dulu. Nah ini untuk awaknya Pak. Kalau untuk awaknya sebenarnya ini Pak ya, apa? Kalau untuk angkutan bermobil itu SIM A pun boleh Pak. Oh. Kita bawa kijang gitu kan, hanya bawa infeksius substance, limbah rumah sakit kan hanya satu ini ya apa? Jadi ini besar lah, drum plastik besar gitu ya. Ada tuh itu. Pakai kijang ini bisa Pak. Jadi SIM A boleh. Dan nggak usah SIM A umum, karena itu nggak dihitungan untuk umum kan, hanya dikerjakan dari rumah sakit ya dia buang ke insinerator tertentu gitu. Boleh SIM A. Terus kuncinya apa? Bisa jadi ke tadi naik ke level 3, lulus ujian pelatihannya Pak. Nah, gitu. Kami di sini Pak, kami kan juga penyelenggara pelatihan Pak. Iya. Kalau kami terbitkan sesuai ketiga, berarti itu kan kalau penjaga itu setara dengan D1. Boleh nggak kami sejajarkan seperti itu Pak? Boleh, Boleh. Boleh, tapi nggak ada yang ikut nanti pesertanya. Kenapa nggak ikut Pak? Ya kan harus itu kan diploma jadinya. Oh nggak usah. Nggak usah. Saya ditanya boleh nggak kita kasih sertifikat ini level 3 yang setara D1, padahal dia bukan lulusan D1, boleh aja kita mengeluarkan sertifikat itu Pak. Padahal dia hanya punya ijazah SMP gitu. Tapi dari pengalamannya dan dari ujiannya intinya, ujiannya lulus ya udah aman Pak. Dia punya kompetensi untuk itu. Boleh Pak, sangat. Apalagi di sini balai gitu kan, resmi gitu kan.
sangat boleh Pak. Jadi mestinya sangat bisa menjual nantinya Pak. Oke, Pak, ini kayak gitu Pak ya. Jadi ini misalnya nggak ada gambarnya ini kalau yang sebelumnya ada gambar Bu Susi lagi dikasih ini level 9 Pak. Bu Susi kan ijazah resminya hanya SMP kan Pak, hanya level 1. Sebenarnya kalau cara pendidikan cuman dia diuji dan oke, langsung level 9 Pak secara doktor. Kemudian beliau malu hati sendiri, baru ikut ujian persamaan yang SMA apa dia, terus dia ambil lagi yang kayak UT-nya gitu, supaya nggak jomblangnya terlalu jauh. Tapi kalau secara kompetensi, secara pengalaman, jelas dia punya Susi R dan bisa jadi menteri. Mungkin menterinya itulah yang menunjukkan level 9 gitu. Soal kalau menteri kan jabatan politik Pak, kalau mengacu kepada skema yang terbaru kan ada penjenjangan baik experience dan pengakuan masyarakat. Iya. Kan kalau politik kan dasarnya dia jabatan politik pengakuan masyarakat. Iya. Tanpa ijazah resmi udah setara mungkin. Iya. Tapi kalau secara kompetensi ternyata diuji oleh BNSP pun emang oke gitu. Jadi untuk kelautan itu sangat canggih Pak, pengetahuannya itu berapa banyak doktor dan profesor yang dibimbing beliau yang hanya punya ijazah SMP gitu. Emang beneran jagoan gitu kan secara ininya. Oke baik, ini kita ngobrol ini aja dulu Pak ya, apa tentang gambar besarnya Pak ya ini. Jadi kompetensinya apa ya ini Pak? Ini dari ada sampai dari A sampai M ya. Ini nih. Jadi ini semua sebenarnya udah sama Mas Hambang dibahas ya. Cuman di sini memang udah berkaitan dengan lebih spesifik ya. Mampu melakukan pengisian logbook perjalanan angkutan barang berbahaya. Emang ada logbook barang berbahaya? Belum kan gitu ya. Jadi masih logbook sekarang dari lalu lintas yang memegang ya. Tapi yang dari angkutan baru akan. Sekarang semua ada portal barang berbahaya. Nanti jadi lampiran Pak, lampiran surat jalan nanti yang ini kan dibawakan. Dan ini ya apa sulitnya di kita kan sangat rigid juga Pak ya. Jadi sekarang ada Pustekom itu kita ada nggak di tahun ini harus membuat aplikasi karena rupanya di dalam itu semua direktorat pada bikin aplikasi Pak. Dan tabrakan ternyata ada beberapa entry yang sama judulnya tapi inputnya atau ininya berbeda, ini fieldnya gitu kan. Jadi kan jadi nggak nyambung kan Pak. Nah sehingga lagi mau disamakan di stop Pak, bikin aplikasi itu harus benar-benar terencana dalam rangka big data itu. Nah maka dibuatlah portal sekarang. Jadi kalau ada apa-apa dimasukkan ke dalam untuk kecelakaan dan untuk ininya barang berbahaya itu. Siap jadi lebih. Ini sebenarnya sangat menarik Pak. Jadi lagi masih sedang berjalan ini ya. Nah, ini keadaan darurat. Ini sebenarnya secara apa definisinya ya. Nah, darurat juga kebanyakan kita memang akibat kecelakaan ya. Kecelakaan atau kalau dibilang kebakaran, ada kebocoran gas bawah. Kemudian itu barang berbahaya menjadi kecelakaan barang berbahaya ya, jadi tumpahan barang berbahaya, ledakan tangki semua. Nah ini ada tadi yang kita berkaitan memang khusus barang berbahaya, ada yang memang kecelakaan lalu lintas itu barang berbahaya otomatis menjadi kecelakaan barang berbahaya. Tapi ini juga berkaitan tadi dengan tindakan kriminal apa ya, maksudnya ada teroris, ada huru hara, demonstrasi gitu ya, bencana alam juga termasuk ininya. Ini semua berkaitan Pak. Nah jadi tanggap darurat adalah tanggap sangkaan kita lakukan dengan segera pada saat kejadian keadaan darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban atau benda, kebutuhan dasar, perlindungan, penyelamatan, pemulihan sarana prasarana. Jadi ini sangat
berkaitan nantinya yang kita latih ini kan sangat teknis berkaitan dengan barangnya Pak ya, dengan bahannya. Kalau kelas ini apa tanggap daruratnya, apa prosedur seperti itu. Nah tapi sebenarnya kalau buat secara gambar besarnya ini berkaitan dengan sistem keselamatan sebenarnya, sistem manajemen gitu Pak. Jadi ini tadi berkaitan dengan ISO, berkaitan dengan SMK, ini juga sistem manajemen keselamatan. Nah inilah yang dulu sempat dibahas mau dikembangkan ya, tapi ternyata jadinya malah kejauhan Pak, kurang lebih. Tapi kita buat karena ini temanya TOT, jadi biar sekedar sebagai ini aja Pak ya. Ada dulu pernah sempat mau dibuat seperti ini Pak. Jadi ini ada kerjaan aman, kemudian dilakukan dengan selamat. Karya ini juga berkaitan dengan insiden, accident. Jadi ini banyak berkaitan dengan K3 dan sistem manajemen, bahkan berkaitan dengan perencanaan tadi ya, prosedur pelaporan kecelakaan. Dan ini sudah mulai masuk Pak. Jadi ini laporan kecelakaan ada formnya. Nanti juga kita yang harus kita coba isi pada kecelakaan kalau kita lihat ya. Tapi itu nanti harus mengisinya, kita memang terlibat di sana ya. Kalau kita first responder sama yang kebetulan melihat kan nggak tahu jadinya ya. Baik, kemudian evakuasi, kita mencatat skema nomor telepon penting semua ya. Ini semua udah ada susunan tim tanggap daruratnya, bantuan lokasi. Bahkan dulu mau dicoba disusun Pak dari tim K3-nya itu, mau dibuat jadi otomatis tim untuk tanggap darurat barang berbahaya. Jadi ini mau diterapkan dari di perusahaan hampir sama kayak PPLI, kayak Mas Ambang, tapi ini yang di doanya gitu ya. Ini jadi ada komunikasi darurat, ada kondisi komunikasi termasuk poster, plakat, itu kan komunikasi juga, sound system semuanya ya. Ada langkah, intinya identifikasi awalnya, langkah pencegahan, mitigasi, perencanaan tanggap darurat, ada pelatihan dan uji coba gitu. Ini yang harus ini kan di baik ini panjangan ya sebenarnya. Oke, nah kurang lebih seperti inilah. Jadi akhirnya kita sandingkan ISO 45000 ini K3 dengan 39000 ini keselamatan di jalan. Dan ini juga berkaitan dengan ini ya, high level structure dan sama SMK 3 nanti ya. Ini ada 39000. Nah, baik 39.000 maupun 45.000 dua-duanya ada kesiapan dan tanggap darurat ya. Jadi di sini ada yang 9.000, ada yang ini juga ya, SMK PAU juga. Barangkali bawa ini malah udah lebih fase ya SMK-nya. Dan kemudian kemarin disandingkan dengan ini, dan intinya tanggap darurat itu tercantum di dalam klausul 82 ISO 36000 dan klausul 7 SMK PM85. Jadi memang mandatori gitu loh Pak istilahnya, tanggap darurat di ADR-nya juga demikian. Nah maka ERD-nya menjadi wajib. Baik, nah ini berkaitan dengan standar dokumentasi, implementasi, dan ini SMK 3 lah semua ya. Tapi basicnya adalah melaksanakan ISO-nya. Baik, sampai sini barangkali Pak ada pertanyaan, ada komentar? Ini ya yang MSDS versi Indonesia ini, yang cuma sampai nomor 9 atau 10, masih di bagian akhirnya ada ini klasifikasi DOT gitu. Ada PSN ya, ada kelasnya, UN number-nya sama packing group. Ini yang buatan Indonesia ya. Jadi walaupun nama atasnya ada nama Indonesia, asam sulfat H2SO4 ya, ini asam klorida. Nah tapi di sininya sudah ada sulfuric acid, sudah ada juga di sini HCl itu hydrochloric acid solution kelas 8, UN number, packing group 2. Nah ini udah ada semua di MSDS-nya. Nah nanti bagaimana prosedurnya yang menggunakan buku ERD ini atau menggunakan
aplikasi ERG. Baik, sampai sini silakan. Ada yang bisa kita diskusikan? Pertanyaan? Silakan. Nah, jadi ini dulu di SCAP 725 ada ya APD yang harus ada ya. Jadi alas kaki, sikat, sapu, alat penadah dari plastik, sarung tangan, pakaian pelindung ya, pelindung kepala, alat pernafasan otomatis ya, ada SCBA-nya, gas detektor, kemudian juga ada jenis alat pemadamnya ya. Ini ada yang pemadam air termasuk selangnya, dry chemical sama CO2 ya yang wajib. Nah, kemudian ada cara untuk P3-nya juga. Nah, ini sebenarnya di setiap ini pun setiap kelas ada ininya ya. Dan ini juga hampir sama. Ada kebakaran dan kebocoran. Ini yang umumnya disampaikan ya. Kalau ERG itu untuk yang pengawas biasanya. Tapi kalau untuk yang awareness pengemudi yang disampaikan seperti ini ya. Jadi ini kalau kelas 1 seperti apa, walaupun sebenarnya hampir ini juga ya, kayak gas nih, kalau kebakaran tindakan dilakukan dari sisi bawah api gitu kan. Kalau nggak terbiasa kan jangan coba-coba ya Pak gitu ya. Ini kalau gas kebakaran disemprotnya dari sisi bawah hampir tidak mungkin gitu kan ya. Nah, ini ada kebakaran, kebocoran, hampir semua gitu ya. Kebakaran, kebocoran semua. Kelas 2 kali, kelas 4 juga ada semua. Ini secara umumnya ya. Kelas 7 radioaktif, korosif yang paling banyak karena bahan kimianya yang paling besar ya. Digunakan dry chemical, CO2 dan busa ya. Nanti jangan gunakan air, busa dan seterusnya ya. Oke, ini peralatan yang wajib dibawa APD-nya ya. Tadi perlindungan pernapasan, masker, perlindungan anggota badan, helm, kacamata pengaman, ini semua sama. Nah, APD juga ada yang level A, level B, level C, level D gitu. APD. Oke, kemudian untuk masker ada yang half face, ada yang full face ya. Ada yang SCBA dan sudah ininya ya, yang udah pakai apa? Pakai oksigen. Masker juga jadi peralatan penting ya. Kemudian ada MSDS-nya, ada ini mungkin udah dibahas sama Mas Ambang juga ya tentang apa dioksi tadi di fasenya ya, bahwa ada tipe-tipenya juga apa. Nah, oke, jadi kalau apa tadi udah Pak Iko itu yang sudah ini ya, punya banyak sertifikat tadi ya. Banyak udah ya? Oh, udah semuanya, oke. Nah, kalau ini malah ini kan Ampar ya. Ampar kalau segitiga api semua. Nah, kalau untuk tumpahan sebenarnya lebih simpel ya. Nah ini ada, ini videonya udah Mas Amam juga nih. Belum. Oke ya. Nah, jadi kalau spill kit aja kita tonton aja videonya ya. Langsung angkat Pak. Setelah tumpah langsung angkat. Kenapa? Setelah tumpah begitu langsung kita angkat. Kalau kayak gitu. Nah, kalau ini harus dipastikan dulu. Nah, di sana ada ininya Pak, spill responsnya Pak, khusus. Sudah ada mereka yang kalau di sana ini jangan sampai masuk ke air gitu, saluran air. Ini cat. Bukan cat Pak, cairan bisa, mungkin cairan beracun gitu. Nah, spill responnya juga ada yang tadi, ada yang universal, ada yang buat macam-macam kan, yang tumpahannya juga. Ini akan berbeda spill kitnya. Nah, ini ada spill responsnya. Nah, intinya kalau kita yang lihat kayak begitu Pak,
yang penting dia berwarna, kan kita belum tahu tuh dia racun apa atau enggak. Penanganannya langsung berlakuan seperti ini Pak. Ini kalau kita tadi ikut ERG udah tahu artinya udah tahu. Jadi dia cukup dengan sarung tangan sama kacamata udah APD-nya cukup, nggak perlu, dan dia bisa menyumpal kan. Nah ini artinya ada kalau buat bocoran gini bisa untuk protect grade gitu ya. Kalau dia nggak tahu nggak boleh Pak. Gini. Itu kenapa Pak dipasang gitu supaya jangan masuk? Supaya jangan masuk ke buangan air Pak. PR kan dia harus membersihin Pak. Dimarahin KLH udah urusannya. Atau ini bisa jadi ada korban jiwa di tempat air. Nah ini paling dihindari Pak. Jangan masuk ke buangan air. Ini makanya ada buat ininya. Kain untuk dan menyerap. Iya. Jangan diserap. Kanebo kayaknya tuh. Nah, ini nanti harus pakai pasir, serbuk gergaji atau apa semuanya. Tapi kalau belum ada pasir dia pakai itu Pak, kain kayak gitu. Iya, kain penyerap gitu kayak kanebo gitu. Jadi sebetulnya itu juga sangat bisa jadi mahal kan. Atau enggak kain basah lah ya, bisa mungkin ya. Untuk tindakan awal namanya kan kedaruratan ini Pak. Iya. Kan belum tentu ada pasir, ada serbuk di situ. Minimal ada kain basah kita taruh dulu kain basah. Nah, ya itu dia menyerap, makanya gue nanya. Ada penyerapan dari. Lu lihat kan itu basah tuh. Ya kalau nggak nyerap cari yang bisa menyerap toh. Jangan terlalu kaku. Oke. Kita kan coba membaca ini Pak, video ini kan. Iya, emang kurang lebih seperti itu. Tapi cuman kita nanti kalau PR-nya biasanya harus dipastikan apa yang merupakan. Ya. Dia harus dari jarak jauh dulu, baunya seperti apa dilihat. Nah, begitu tahu kita harus pakai aplikasi dulu. Oh, nggak perlu pakai SCBA gitu ya pernapasannya. Cukup pakai half mask aja atau cukup pakai masker COVID aja juga boleh Pak gitu kan artinya. Atau yang penting jangan sampai kena mata, itu ada ininya gitu ya, apa ada buat proteksi matanya gitu. Tapi nitril itu sarung tangan karet sama sepatu itu mutlak gitu Pak. Karena kan bisa bikin iritasi kulit. Iya, iritasi kulit itu terjadi sentuhan langsung. Iya. Kecuali sentuhan langsung yang lain, kalau itu jangan. Oke Pak, nah itu kemudian kita baru masuklah ke materi ini ERG-nya. Jadi kurang lebih tadi gambar besar seperti itu, tapi ini temanya bukan ERG, itu lebih ke kecelakaan dari K3 tadi. Cuman itu ya Pak, apa intinya gambar besarnya SMK nantinya. Kalau kita berkaitan dengan ERG SMK jadi ISO 45000, ISO 39000 dan ini SMK PM85 itu. Itulah yang bisa nanti ini bisa terus menerus berjalan, ada continuous improvement. Kalau enggak, ya nggak ada continuous improvement Pak. Gitu. Oke Bapak di sini ada komentar, ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Atau mau kita ini aja? Kalau waktunya panjang kita benar dokumen ya. Kita cari dokumennya dulu. Iya, Dokumen pelaporan ya. Pelaporan kalau kecelakaan ini ya. Ya. Pak, izin Pak. Ngisi waktu ini aja. Kawan-kawan juga nggak ada yang bertanya. Nggak apa-apa Pak ya saya. Iya. Ya, kalau SMK ini Pak, kalau tadi dilihat dari kakak ini, memang kalau kacamatanya saya Pak ya, banyak kalau kita di transportasi di level SMK ini yang mengisi atau menyediakan program pelatihannya sedikit. Apa saya katakan seperti itu? Contoh saja kalau kita angkutan berbahaya, kalau standar RB itu menyatakan ada awak, ada inspektur. Nah, untuk menjadi awak ini kan sebenarnya kalau kita mengacu pada jejak kakak ini ya levelnya kan SMK. Yes. Nah, awalnya dari pengemudi dulu nih. Padahal memang kelihatan sepele kalau kita mau ngambil SIM. Bahkan
bahkan kalau kita urut, kita mau menuju SIM C aja, awalnya itu dari SD sebenarnya. Awal SD saya dulu ya, kalau cerita personal ya Pak. Saya kelas 6 SD, orang tua kelas 4 SD saya pernah punya sepeda Pak. Nah itu namanya sepeda, belum ada motor. Kalau SIM C kan sepeda motor ya Pak, udah nambah nih motornya. Kalau cuma itu sepeda, itu saya masih kelas 4 SD, itu belajar pun saya 2 tahun Pak, tanpa disadari sebenarnya. Didorong, 2 tahun Pak belajar. Kalau gitu, tambah motornya itu saya belajar itu di SMP, SD kelas 1 itu juga kurang lebih. Kalau hitung-hitung jamnya, memang si orang tua yang mengajar itu, makanya hitung jamnya sampai juga pas tahun. Nah, ada harusnya kebutuhan di level SMP ini, kalau kita udah terbiasa di pendidikan, nggak kelihatan Pak, padahal itu fondasi sebenarnya SMK. SMK maksudnya level, contoh saya bilang ya, untuk SMK baik itu untuk yang level ya family driver ataupun ada yang isi Pak. Iya. Iya, padahal dan orang nganggapnya menjadi liabilities Pak, menjadi beban gitu. Betul, ya. Jadi dan yang lain nggak ngurus juga nggak apa-apa. Gitu kita kepaksa ngurus gitu. Yeah. Tapi ini kan dikaitkan dengan perizinan nantinya Pak ya. Betul, ya. Bahkan di SIM itu persyaratannya SIM A itu harus mengenal barang berbahaya Pak. Oh. Di Undang-Undang 22-nya gitu Pak bunyinya. Barang berbahaya untuk SIM A. Polisi ditanya barang berbahaya aja nggak tahu. Gitu. Ada kayak gitunya Pak. Padahal sangat mandatori Pak. Jadi bisa jadi ya kalau kita pengemudi kacau Pak bawa barang berbahaya, pakai oblong, pakai sambil merokok juga cuek aja gitu. Iya. Itu bisa terlatih. Yang lainnya kan Pak, yang naik motor di sebelahnya gitu kan, tetap aja merokok, puntungnya dilempar aja gitu kan cuek. Ada kayak gitu Pak. Jadi memang sangat perlunya sistem Pak ini, nggak cuman tadi kalau kita ininya hanya gambar kecilnya lah kurang lebih Pak. Saya cari ini lagi Pak. Satu menitnya Pak, kita Iya. saya cari formulir ininya.
Oke, bisa lihat kalau di buku ada R-nya di 1854, lebih share di grup. Oh, di grup ada versi Indonesianya, walaupun terjemahan ini Google. Nah ini ya, kalau di ADR di section 185 ya, di 1854 itu ada form ini. Bagaimana kalau ada kejadian selama pengangkutan barang berbahaya. Oke ya, ini formnya. Diterima udah dari saya. Oke ya. Ini versi terjemahannya ya. 50.000 euro itu berapa rupiah sekarang? Kali berapa? 1 euro berapa belas ribu sekarang? 20. 16.000. 50.000 euro. 50.000 sekarang. 16.000 ya? 17.000-an. Iya. Kalau nggak turun. Nah, 17.000 kali 50.000 lah itu tadi ya. Oke, batasnya. Ada di form ini yang mau didiskusikan, mau ditanyakan kalau terjadi ini. Accident barang berbahaya. Oke, jelas? Pak, nggak ada ini?
bisa diinikan semua Pak? Oh gitu, siap. Gimana? Oke, ini aja ya kalau cerita ini ya. Oke ya, Bapak. Jadi ini juga saya keren ini kelas setelah 8 hari pelatihan ya. Jadi memang ayo kita cari yang ininya. Nggak ada masalah dengan ini form ini. Bisa formnya bisa diisi semua. Kalau tadi kita ada kasus-kasus apapun bisa nggak mengisi form ini? Karena ini form yang paling awal kita isi, gitu ada kecelakaan atau kejadian kecelakaan itu bisa jadi nggak hanya melibatkan ini aja. Ini sioganya bisa kita inikan juga, di print seperti ini nih, form ini sama di ini. Di saya kok nggak kebuka ya 543-nya ya. 543 Bisa. Kalau di buku nih halaman 267 nih, 267 di volume 2 Instruction in Writing, ini yang harus dibawa mandatory nih. Jadi ini harusnya di print ya, bisa dilihat di ADR book nih, karena musinya kan color ini nggak kelihatan apa-apa nih ini. Tapi bisa dilihat tadi dari terutama dari itu bisa ada ininya ya. Nah di sini ada ininya ya, hazard karakteristik sama additional guidance ini ya, additional guidance. Jadi bagaimana penanganannya ya. Bisa dicatat kali ya halamannya ya. Instruction in writing itu 267 sampai halaman 271 ya. Itu nanti bisa dilihat di buku ADR yang ininya juga, yang soft copy-nya ya. Nah itu bisa kelihatan masih color yang soft copy-nya. Itu mandatory, wajib ini sebenarnya harus dibawa oleh setiap pengemudi barang berbahaya. Ini dianggap ini. Intinya apa? Kalau kita lihat plakat-plakat ini di jalan, itu sebenarnya kalau ke pengemudi kan cukup dijelaskan aja. Jangan so akrab gitu ya, sama ada plakat jangan dekat karena nanti berkaitan kan mana yang bisa berdekatan, harus dipisah, harus ada segregasi itu ya. Mas Amang mungkin sudah diinikan. Oke ya, di halaman itu yang daripada kita bawa 2 volume gitu kan di mobil lah, mungkin ya setebal-tebal ini. Itu 4 lembar itu aja yang perlu di print ya, dari 267 sampai 271. Itu instruction in writing namanya. Itu wajib. Sama si tadi ini form tadi versi bahasa Indonesia-nya ya. Kalau kita ERG itu sudah wajib Pak. Oke, nah Volume 1, volume 2 Pak? Di volume 2. Volume 2.
volume 2. Ya. Itu bisa lihat di sini di apa? Ada di sini. Kalau kan masih ya, kalau di bukunya itu putih soalnya, hitam putih nggak kepake. Gitu. Nah ini bisa dilihat. Nah ini wajib nih. Tentang apa ya Pak? Hah? Tentang karakteristik bahaya dan guidance untuk ininya. Nah, Dangerous characteristic and guidance. Namanya sih tentang instruction in writing. Instruction in Writing. writing. Halaman 267 sampai 271. Itu di print color dan itu yang wajib dibawa. Dan ini nanti yang akan bisa keluar dari portal. Tapi ini sebagai lampiran aja. Dan nanti yang udah dikirim yang bahasa Indonesia itu kalau terjadi kecelakaan. Nah ini mandatory Pak, wajib dibawa. Dan nanti apa implikasinya? Sebenarnya jangan so akrab di mobil kan ada sertifikasinya. Begitu ada tanda bahaya juga nggak boleh karena masing-masing ada di. Nah di buku kita fotokopi kan putih nggak kelihatan, ya. Baiklah Bapak-bapak, karena sudah setengah 4 ya, jadi besok kita lanjutkan lagi. Besok juga sebenarnya sifatnya ujian sekaligus drill Pak. Jadi itulah yang nanti harus diisi Pak. Jadi kalau bisa satu meja, kalau bisa ada banyak laptopnya, bisa banyak cepat selesainya gitu kan. Jadi nanti bisa hanya ada 5 soal, bisa bagi-bagi nanti ya, bagi-bagi. Intinya setiap kelompok harus bisa 5-5-nya gitu ya, jadi bagi-bagi aja. Nanti kita presentasikan, kita diskusikan semua ke 5 soal itu. Soalnya berkaitan dengan sekitar sini aja di Pontianak, karena nanti berkaitan dengan lokasi Pak. Tadi kalau Bapak bilang apa, ini gimana penggunaannya gitu, nanti harus diaplikasi, di aplikasi kita bisa tahu nanti nyetok jalannya gimana, mengisolasi dan mengevakuasi. Radiusnya berapa Ya. kilo sesuai dengan daya ledak daripada bahan. Siap. Oke. Baik, Bapak-bapak, kalau begitu karena ini sudah kita dari pagi sampai sore ya, dan saya juga mohon maaf. Katanya yang lain biasanya hanya jam 3-an gitu, nah sekarang udah setengah 4 lebih ya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada dalam penyampaian yang kurang ngepas, dan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi besok Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita juga akan sampai di sini. Terima kasih Pak Osman. Mungkin kita ketemu lagi besok pagi Pak kemudian ya. Jadi sekarang ditutup, bisa lanjutkan belajar mandiri di kamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.